Semua kisah ini bermula dari sebuah desa kecil di ujung Lumajang, Desa Karanganyar. Sebuah tempat yang sederhana, namun penuh dengan senyum hangat, cerita, dan persaudaraan. Selama kurang lebih 1 bulan, kami bukan hanya tinggal di sini. Kami belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Dari ruang kelas yang dipenuhi tawa adik-adik, barisan ibu-ibu yang semangat senam pagi, hingga malam di sanggar seni, di mana gamelan menjadi bahasa persahabatan. Hari demi hari, kami menyadari pengabdian ini bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan hati yang mengajarkan arti kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur. Kini, saat waktu perpisahan telah tiba, ada rasa berat yang tak bisa disembunyikan. Tapi kami percaya ini bukanlah akhir, karena setiap kenangan, setiap pelukan, setiap tawa bersama akan selalu hidup dalam ingatan kami. Terima kasih Desa Karanganyar. Terima kasih atas rumah yang hangat, atas keluarga baru yang kami temukan, dan atas cinta yang kalian titipkan. Ini bukanlah selamat tinggal. Ini hanyalah awal dari cerita yang lebih panjang. Well, sebelum aku tuh kuliah, aku udah kayak bilang sama aku kayak aku nggak mau KKN sampai kapanpun apa yang terjadi, aku nggak mau KKN, aku mau magang aja. Kayaknya KKN hidup di desa, terus kumpul sama orang-orang, banyak hal yang nggak pernah aku rasain, tapi ternyata bisa survive sama teman-teman, terus nggak sejelek itu juga, nggak seburuk, nggak semenyeramkan itu. Setiap hari kita ada bercandaannya, seru bareng-bareng, tapi selain itu kita juga ada kayak cekcok atau apa, tapi tuh dari situ tuh kita belajar gimana cara kita langsung menyelesaikan masalah secara langsung tanpa harus meluber kemana-mana. Itu sih serunya. Terus juga ada kayak di KKN kita juga ada cerita tentang cinlok gitu-gitu kan, seru banget. Terus berantemnya juga ada, sampai nangis-nangis juga ada. Itu tuh bukan ngebuat kita tuh makin pecah, malah ngerasa kayak makin rasa kekeluargaan gitu loh. Kan nggak semuanya keluarga kan selalu bareng, selalu yang senang-senang, sedih juga. Jadi kayak makin dapet feel keluarganya. Lebih memahami lah karakter orang-orang di sini gitu kan. Soalnya kita kan ada berbeda-beda suku, budaya, dan juga keluarga gitu. Jadi kita lebih memahami lah apa yang dirasakan orang lain di sini. Terus juga kita dapat mendengar banyak cerita gitu dari setiap keluarga, setiap orang gitu, tentang struggle-nya gitu, tentang bahagianya keluarga yang berbeda-beda gitu kan. Kita lebih memahami lah karakter orang-orang gitu. Lebih tertata dengan baik juga, disiplin, apalagi di saat biasanya ya kurang terencana gitu, jadi setelah menjalani KKN bersama teman-teman satu kelompok ini ya terasa lah itu semua mungkin lebih baik lagi ke depan. Untuk perangkat desa atau warga yang ada di desa ini jujur sih ya mereka sangat-sangat baik ya. Seperti yang kita lihat, kita sering dikasih makan, sering diajak buat kumpul-kumpul sama. Kalau misalnya ada kegiatan mereka juga kita selalu diikut sertakan. Jadi kita bukan kayak yang dianggap kayak nggak ada. Terus itu juga adik-adik di sekolah yang lucu-lucu, yang baik-baik ya, agak nakal. Tapi ya mereka juga menghargai kita sebagai mahasiswa KKN. Semoga hal-hal buruk yang ada pada diri kalian itu semua itu diubahkan. Bangun cepat, rajin mandi, jangan lama-lama. Mut-mutannya itu kayak dihilangkan lah, karena kan nggak semua orang harus mengerti mood kalian kayak gitu. Omongannya juga harus dijaga, jangan sering berkata kasar dan suaranya nggak boleh kuat-kuat. Lagi kalau laki-laki tuh ngomong ke perempuan kayak kita itu mikir gini, apa sih kok kasar banget gitu ya, kayak hal-hal kayak gitu nggak boleh ya. Aku tuh happy banget bisa kenalan sama kalian semua. Ternyata KKN ini tuh bukan cuma soal program kerja,
kita kayak harus selesai prokernya itu selesai. Ternyata tuh selama KKN tuh nggak kayak gitu. Ternyata kita juga dituntut untuk menjadi lebih peka dan menurunkan ego kita masing-masing. Dari cara bicara kita, apa yang kita sampaikan itu nggak bisa diterima mentah-mentah oleh orang yang baru kita kenal, apalagi dari berbagai macam daerah. Jadi aku bisa lebih menghargai opini dari setiap orang, bisa lebih menghargai kebiasaan dari setiap orang, bisa lebih menghargai adat istiadat dari setiap orang yang bertemu. Walaupun pertemuan kita singkat, jangan lupakanlah apa yang telah kita lakukan di desa ini, desa Karanganyar. Jujur aja sebelum aku kakak itu aku takut banget, aku nggak bisa beradaptasi, aku nggak bisa ngimbangin energi dari teman-temanku. Tapi di sini aku kayak setiap hari ditanyain udah mandi atau belum, bisa masaknya atau enggak. Mereka seperhatian itu dan terus ngajak aku ngobrol. Jadi aku seneng banget di sini. Ini aku tetap bisa adaptasi dan bisa itu. Pertama kali megang sumur, pertama kali menyentuh dapur, baru pertama kali bangunnya pagi dan itu tanpa dibangunin. Aku jujur, aku malu kepada diriku sendiri sebenarnya. Mulai dari yang tadinya nggak bisa apa-apa, yang nggak megang dapur, yang nggak megang sumur, jadi sekarang aku bisa megang dan aku bisa menceritakan kalau sumur itu enak. Laisal fata ma yaqulu ha abi walakin al fata ma yaqulu ha ana. Artinya dimanapun kita berada kita tidak boleh mengatakan ini orang tua saya. Intinya jangan kita mengandalkan orang lah, tapi katakanlah inilah saya, ha anada, inilah diri saya. Untuk teman-teman ya, semoga pertemanan kita itu tidak hanya di sini, tetapi kita berlanjut di luar KKN ataupun di luar kampus. Bahkan bisa saja semoga kita bertemu di versi terbaik kita lagi. Semoga keselamatan, kesehatan dan juga kalian menjadi orang yang sukses di masa depan. Amin.